Sebelum Allah menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Suatu hari, Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku. Mohon katakan padaku apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk ciptanya." Beliau menjawab, "Sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya nur nabimu." Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu di alam ini. Nur Muhammad dianugerahi 7 lautan: laut ilmu, laut latif, laut pikir, laut sabar, laut akal, laut rahman, dan laut cahaya. Dia kemudian membagi nur itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama dia menciptakan pena, dari bagian kedua lauhil mahfuz, dan dari bagian ketiga arash. Kini telah diketahui bahwa ketika Allah menciptakan lauhil mahfuz dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul. Jarak antara kedua simpul itu adalah sejauh 2 tahun perjalanan. Allah kemudian memerintahkan pena untuk menulis, dan pena bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berfirman, "Tulislah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Atas itu pena berseru bahwa betapa sebuah nama yang indah dan agung, bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, ya Allah. Allah kemudian berfirman, "Wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan aras dan pena dan lauhil mahfuz. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah 2 karena takutnya kepada Allah. Dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup atau terhalang, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah 2 dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis. "Apa yang harus saya tulis, ya Allah?" bertanya pena. Kemudian Rabb Alamin berkata, "Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Berkata pena, "Ya Allah, apa yang harus saya mulai?" Berfirmanlah Allah, "Kamu harus memulai dengan kata-kata ini. Bismillahirrahmanirrahim." Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata pada kitab Lauhil Mahfuz, dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam 700 tahun. Ketika pena telah menulis kata-kata itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, kasih sayangku, dan empatiku. 3 kata yang penuh barokah ini saya buat sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa bila mana abdi manapun dari umat ini menyebutkan kata bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk abdi tadi, dan 700 tahun dosa akan kuhapuskan." Selanjutnya bagian keempat dari nur itu, aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku ciptakan malaikat, penyangga singgasana, Amalatul Arsh. Dari bagian kedua, aku telah ciptakan kursi, majelis ilahiyah, langit atas yang menyangga singgasana ilahiyah atau aras. Dari bagian ketiga, aku ciptakan seluruh malaikat atau makhluk langit lainnya. Kemudian bagian keempat, aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, aku membuat semua langit. Dari bagian kedua, aku membuat bumi-bumi. Dan dari bagian ketiga, aku membuat jin dan api. Bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman. Dari bagian kedua aku membuat cahaya di dalam jantung mereka, merendamnya dengan ilmu ilahiyah. Dari bagian ketiga, cahaya bagi lidah mereka adalah cahaya tauhid, Huwallahu ahad. Dan dari bagian keempat aku membuat berbagai cahaya dari ruh Muhammad SAW. Ruh yang cantik ini diciptakan 360.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini, dan itu dibentuk sangat cantik dan dibuat dari bahan yang tak terbandingkan. Kepalanya dibuat dari petunjuk, lehernya dibuat dari kerendahan hati, matanya dari kesederhanaan dan kejujuran, dahinya dari kedekatan kepada Allah, mulutnya dari kesabaran, lidahnya dari kesungguhan,
pipinya dari cinta dan kehati-hatian, perutnya dari tirokat terhadap makanan dan hal-hal keduniaan, kaki dan lututnya dari mengikuti jalan lurus, dan jantungnya yang mulia dipenuhi dengan Rahman. Ruh yang penuh kemuliaan ini diajari dengan rahmat dan dilengkapi dengan adab. Semua kekuatan yang indah diberikan kepadanya, risalah dan kualitas kenabiannya dipasang. Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah dipasangkan pada kepalanya yang penuh barokah. Masyhur dan tinggi di atas semua lainnya, didekorasi dengan ridho ilahiyah dan diberi nama Habibullah yang murni dan suci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang dinamakan Syajaratul Yakin. Tangkainya berjumlah 4. Kemudian diletakkanlah Nur Muhammad pada pohon tersebut. Namun kehadiran Nur Muhammad itu membuat pohon bergetar hebat hingga berubah menjadi permata putih. Sedangkan Nur Muhammad memuji, bertasbih kehadirat Allah Ta'ala 70.000 tahun lamanya. Kemudian ia bersujud 5 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, membuat Nur tersebut merasa malu dan takut. Lalu keluar keringat dari kepalanya. Dari keringat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyawa malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakanlah nyawa arash, matahari, bulan, bintang, dan apa-apa yang ada di langit. Keringat dadanya menjadi bahan untuk menciptakan nyawa para rasul, nabi, wali, ulama, dan orang-orang soleh. Adapun keringat yang muncul dari keningnya, diciptakanlah nyawa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW. Dari keringat kedua telinganya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir dan sesat. Sedangkan keringat yang keluar dari kakinya diantaranya menjadi isi bumi.